Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Siti Ardianti Umar SPD dari UPT SPF SMP Negeri 41 Bulukumba, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bulukumba, Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala UPT SPF SMP Negeri 41 Bulukumba, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang sempat hadir di acara desiminasi calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian yang teristimewa anak-anakku peserta didik SMP Negeri 41 Bulukumba yang hadir di kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara desiminasi modul 1.4 yaitu budaya positif dari Ibu Andi Siti Ardianti Umar SPD. Jadi ini adalah salah satu tugas di demonstrasi kontekstual yaitu di modul 1.4. Jadi saya sebagai Kepala SMP Negeri 41 Bulukumba memberi dukungan penuh kepada Ibu Siti untuk memberikan praktik-praktik baik, memaparkan praktik-praktik baiknya di kesempatan kali ini. Jadi saya harapkan dari Bapak Ibu serta anak-anakku semua agar menyimak dan mengikuti secara hikmat apa yang disampaikan oleh Ibu Siti sebentar. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SPF SMP Negeri 41 Bulukumba, Ibu Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 41 Bulukumba dan Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan karena Bapak dan Ibu guru bersedia untuk mengikuti desiminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi ini salah satu tugas kami di CGP Angkatan 10. Jadi untuk pembuatan aksi nyata harus menyampaikan dulu budaya positif. Desiminasi modul 1.4. Oke, yang pertama ini adalah budaya positif. Jadi mungkin di sekolah kita sudah ada yang menerapkan budaya-budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberi contoh budaya positif apa yang sudah diterapkan di sekolah kita. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, adapun budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita ini di SMP Negeri 41 Bulukumba, salah satunya yaitu kegiatan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat, setiap pekan dalam sebulan itu ada berbagai kegiatan, dan kegiatan ini tentunya bersifat positif terhadap murid atau peserta didik kita. Contohnya yaitu kegiatan nasihat kebaikan atau NABA, Jumat bersih, Jumat sehat, dan literasi Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan budaya positif di SMP Negeri 41 Bulukumba. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Ibu Irja
Wirda. Jadi betul sekali Bapak Ibu, itu merupakan salah satu contoh budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita. Jadi ini yang membedakan sekolah sekarang, murid sekarang dengan murid-murid yang dulu. Karena di zaman saya itu waktu sekolah masih jarang sekali kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi di siswa yang sekarang atau peserta didik yang sekarang itu mereka lebih cenderung untuk menciptakan budaya-budaya positif yang dibuat di sekolah kita. Jadi itu salah satu contoh yang disebutkan tadi oleh Ibu Wirda. Sekarang kita lihat dulu apa sebenarnya budaya positif itu. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang membedakan juga. Sekarang sudah ada yang dikatakan profil pelajar Pancasila. Jadi ini profil pelajar Pancasila. Dulu di zaman saya masih sekolah itu belum ada yang ini, profil pelajar Pancasila. Meskipun mungkin tujuannya sama dengan siswa yang dulu, cuma sekarang ada istilah-istilahnya lagi yaitu profil pelajar Pancasila. Oke, jadi konsep budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, jadi bisa dilihat dalam membangun budaya positif sekolah, ini ada perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi ini perubahan paradigma belajar kita. Jadi budaya-budaya positif ini sangat besar pengaruhnya terhadap paradigma belajar yang ada di sekolah kita. Oke, sekarang masih dalam perubahan paradigma. Jadi mungkin di antara Bapak dan Ibu guru ada yang bisa memberi contoh. Jadi ini salah satu konsep. Jadi salah satu di antara Bapak Ibu guru ada yang mengepal tangan. Silakan mencari kertas atau apa yang bisa digenggam. Kemudian teman yang satunya membuka. Oke, silakan Pak Misbah. Pak Misbah sama Pak Amri. Oke. Ya, boleh. Siapa yang mengepal? Oke, Pak Amri yang mengepal. Pak Misbah yang membuka. Bisa? Dengan mudahnya? Sudah dengan mudahnya. Menurut Pak Misbah, konsep apa yang bisa disampaikan ke kita semua sebagai contoh mengepal tangan yang tadi? Baik, terkait perubahan paradigma melalui contoh yang diberikan langsung tadi oleh saya dan Pak Amri, terkait dengan perubahan paradigma, begitu tadi contohnya seperti genggaman atau kepalan tangan Pak Amri tidak akan berubah dari posisinya semula yang mengepal atau digenggam kalau saya tidak melakukan tindakan terhadap tangannya Pak Amri. Saya tidak bisa merubahnya kalau saya tidak melakukan tindakan terhadap kepalan atau genggaman tangan dari Pak Amri. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Misbah. Jadi sebelumnya saya tanya, apa tindakan yang kita kasih tadi Pak Amri? Dibujuin, kirayu atau ki apa Pak? Gosok-gosok. Oh, mencari tangannya lemah, berarti terlalu lemah ki Pak Amri. Oke, jadi itu tadi salah satu contoh perubahan paradigma yang dilakukan oleh Pak Misbah dan Pak
Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan sebenarnya dengan supaya Pak Amri bisa membuka kepala tangannya, mungkin dengan cara merayu, dengan cara menyuap mungkin, atau bisa saja dengan cara mengancam. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan, dengan cara membujuk juga bisa. Oke. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol menurut William Lesser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pada dasarnya teori kontrol atau teori pilihan menurut William Lesser ini sangat erat kaitannya dengan ilusi. Jadi kira-kira ilusi apa yang akan kita lakukan untuk mengontrol siswa, baik dengan cara merayu. Ini makna daripada kata disiplin yang saya pahami. Jadi menurut saya disiplin itu adalah suatu sikap di mana kita itu taat dan patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi mungkin seperti itu jawaban dari saya, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Usra. Ada
Mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa membacakan jawabannya. Ibu Lia bisa? Iya. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil yang tertempel. Nomor 1, semuanya yang mengatakan tidak setuju dengan tindakan Ibu Lia. Kenapa? Karena ada yang menuliskan membuat malu Ibi sehingga mematikan karakternya. Kemudian yang kedua, semuanya bersepakat dengan hukuman. Berarti tindakan yang diberikan Ibu Lia adalah hukuman. Saya kira itu Bu, kesimpulan yang diberikan dari teman-teman. Terima kasih Ibu Lia. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu atas jawabannya. Jadi hampir dari semua jawaban yang ada di sini mengatakan tidak setuju, dan yang dilakukan Ibu Lia itu sebagai hukuman. Oke, sekarang kita akan membedakan apa yang mana yang dikatakan hukuman dan yang mana yang dikatakan konsekuensi. Karena pada umumnya hukuman dan konsekuensi itu hampir sama. Jadi sekarang kita mencoba untuk membedakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", jadi ini hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, jadi dia juga hukuman. Dan ketiga, ini hampir semuanya ke fisik. Jadi ini hampir semua ke fisik. Di sini disuruh mencatat, di sini disuruh lari keliling lapangan, kemudian push up. Jadi hampir semuanya itu hampir semuanya itu dilakukan dengan cara fisik, makanya dikatakan hukuman. Kemudian yang ketiga, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini konsekuensi. Sama suruh dicoret-coret, makanya diganti. Ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi karena dia sendiri yang menumpahkan, makanya dia sendiri juga yang harus membersihkan. Ini dikatakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Panas kita, siapa suruh kita pakai sepatu hitam? Jadi ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga konsekuensi. Karena dia belajar PJOK, temannya sudah lari berapa kali, dia terlambat, makanya dia diminta untuk lari mengelilingi. Ini konsekuensi. Bagaimana Pak Misbah, apa kita yang sering lakukan? Konsekuensi atau hukuman? Oh, konsekuensi. Selanjutnya, apa itu restitusi? Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita di guru penggerak itu sudah ada materi restitusi. Jadi yang selama ini kita sering menggunakan metode hukuman, apa-apa yang diperbuat siswa kita tidak mau tahu kenapa dia berbuat seperti itu, yang jelas kita hukum saja. Jadi di sini kita diajar apa sih sebenarnya itu restitusi. Jadi di sini di restitusi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan siswa itu tanpa harus menghukum, tapi menanyakan dulu sebenarnya kenapa dia berbuat seperti itu. Oke,
Oke, jadi di sini ada posisi kontrol guru. Jadi sebagai guru di sini ini yang biasa kita lakukan. Jadi terkadang kita menjadi penghukum, terkadang kita menjadi pembuat rasa bersalah, terkadang kita menjadi teman, terkadang kita menjadi pemantau, terkadang juga kita menjadi manajer. Jadi kita sebagai seorang guru itu banyak posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Jadi pintar-pintarnya kita saja memilih posisi kontrol yang seperti apa yang akan kita terapkan ke peserta didik. Sekarang kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, yang mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan di sini? Posisi kontrol yang mana yang biasa ya Bapak Ibu lakukan? Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau atau manajer? Ibu Ita, Ibu Ita dulu. Ibu Ita, kita biasanya di posisi mana? Selama ini sebagai seorang guru, saya memposisikan diri saya sebagai teman karena banyak mendengarkan curhatan-curhatan dan cerita-cerita dari peserta didik. Terima kasih. Selanjutnya masih ada Ibu Ita. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini terkait posisi kontrol sebagai seorang guru. Jujur saja ya, sebagai seorang guru saya masih sering berada di posisi kontrol, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tujuannya saya berpendapat, saya berpikir bahwa ketika saya berada di posisi kontrol yang dua itu, saya merasa bahwa ketika saya melakukannya kepada murid atau peserta didik saya, mereka akan jelas ketika saya menghukum, sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan lagi atau berbuat atau melakukan peraturan lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini saya berpikir bahwa ketika saya berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah, saya berpikir bahwa ketika saya membuat murid saya merasa bersalah, dia akan terus mengingat kata-kata yang saya sampaikan ke dia bahwa ternyata saya salah dengan hal ini, sehingga dia merasa bersalah dan tidak ingin mengulang kesalahan lagi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya tidak salah, karena ini tergantung dari Bapak Ibu apakah Ibu akan berada di posisi teman atau membuat rasa bersalah. Tapi jika Ibu berada di posisi sebagai teman, terkadang siswa itu mungkin mau curhat sama kita saja. Jadi sebentar kalau guru sama yang satunya lagi beda, karena pernah ada kejadian kita di sekolah ini. Salah satu contohnya, ada seorang siswa, dia curhat kepada salah satu guru bidang studinya, padahal ada wali kelasnya. Jadi dia cuma menganggap kalau guru bidang studinya ini temannya, tanpa dia pikir ada wali kelasku sebenarnya yang lebih harus saya kasih tahu. Jadi sebenarnya kalau kita memposisikan sebagai teman juga bukan salah, tapi mungkin itu kurang tepat, karena terkadang peserta didik itu terkadang mau curhat ke ibu ini tapi tidak mau curhat ke ibu yang satu. Jadi kalau dia sebagai pembuat merasa bersalah, menurut saya juga mungkin ini agak kurang tepat. Kenapa? Karena bisa saja di depannya Ibu Wirda merasa bersalah nih, tidak mau bikin kesalahan, tapi mungkin kalau sama Bu Ita tidak. Jadi ini belum tentu juga, karena bisa saja Ibu Wirda, Ibu Wirda jangan bikin salah deh, sebentar merasa bersalah atau bagaimana, tapi kan Bu Ita tidak. Jadi itu juga menurut saya kurang tepat. Jadi yang paling tepat di sini sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini kita bisa sebagai penengah. Jadi ada banyak di sini, kita bisa mengajukan dulu pertanyaan-pertanyaan kepada dia, kenapa, bagaimana, terus mencari solusinya bagaimana. Jadi di sini menurut saya mungkin ini yang paling tepat sebagai manajer, karena ini sebagai penengah. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dari yang tadinya berkelahi, bagaimana ini bisa memperbaiki hubungan.
Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi di sini peserta didik sendiri yang menawarkan, bukan kita memberi paksaan harus ikuti aturannya, kita tidak. Jadi dia sendiri yang menentukan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini bisa-bisa jadi ini peserta didik curhat nih kalau dimasukin ke dalam dirinya. Jadi ditanya baik-baik. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, jadi di sini ada budaya-budaya positif. Jadi yang paling bawah ini ada peraturan kelas, akhirnya naik menjadi keyakinan kelas, kemudian ke lingkungan positif, kemudian menjadi budaya positif. Oke, jadi ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Jadi di sekolah kita mungkin kita bisa melihat di sekolah kita itu sudah diterapkan keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelasnya yang dibuat oleh siswa sendiri. Jadi siswa sendiri bersama wali kelasnya itu apa yang mereka sepakati, kemudian itu yang dijadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, sekarang menurut Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah ini merupakan keyakinan kelas? Bukan. Oke, jadi ini sudah ada jawabannya Bapak Ibu. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu dia tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, itu kesehatan. Menggunakan masker, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nanti jatuh kalau lari-lari. Oke, next. Oke, di sini ada pernyataan-pernyataan. Jadi siapa yang mengatakan? Jadi kita bisa lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Tapi bisa saja juga sebagai teman. Karena di sini ada kata tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ini pemantau. Kemudian bintang hari ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Ini manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Jadi ini ungkapan-ungkapannya. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu, yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi di sini ada contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan. Oke, jadi ini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Jadi untuk menanyakan keyakinan. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini. Jadi diseminasi modul 1.4 untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki, kenapa berbuat ulah seperti itu? Setelah saya tahu apa alasannya, kenapa selalu mengambil makan siang temannya, baru kami bisa mengambil sikap bahwa oh ternyata Reski itu punya, misalnya tadi menurut penjelasan Reski katanya dia tidak makan pagi, berarti saya tidak bisa memarahi anaknya karena berarti dia kebutuhan hidup. Karena kapan dia tidak makan berarti bisa saja anaknya pingsan atau sakit perutnya. Jadi itu makanya saya selaku Bu Hukmat tidak langsung memarahi. Nah, contoh yang kedua mungkin kalau saja alasannya tadi Reski mungkin karena iseng-iseng ambil makanannya temannya, selalu jahil, itu kan merasa biasanya kan anak-anak kita selalu mau ganggu temannya, berarti dia merasa selalu senang kalau dia melihat temannya itu merasa susah. Saya kira begitu alasan saya kembalikan ke Ibu presentasi. Ya, terima kasih banyak Bu Lia. Jadi jadi dari kasus tadi Ibu Hukma, dalam konteks penerapan budaya positif pada kasus ini ada 5 kemungkinan. Yang pertama, Reski lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang, tidak menyiapkan dan tidak membawakan makan. Jadi mungkin Reski ini tidak sarapan tadi pagi. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Lia, jadi mungkin dia lapar sehingga dia mengambil makanannya temannya. Kemudian yang kedua, teman Reski jadi perhatian. Mungkin dengan cara seperti ini Reski menarik perhatian temannya. Jadi bisa saja ini Reski kasihan kurang perhatian, makanya dia berusaha menarik perhatian temannya dengan mengambil makanannya temannya. Atau mungkin di kelasnya ini Reski adalah siswa yang mungkin tidak terlalu akrab dengan teman-temannya yang lain, makanya dia berusaha mencari perhatian dengan cara tersebut. Kemudian yang ketiga, Reski merasa hebat karena memenuhi keinginannya. Jadi bisa saja ini Reski mau dibilang, dia mau dikata. Jadi dia mau merasa hebat di depannya teman-temannya, makanya dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang keempat, Reski merasa bosan dengan bekal yang dia bawa terus. Bisa saja ini Reski itu terus di bekalnya. Hari ini atau presentasi hari ini mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi yang dibahas. Coba oke Bu Lia. Oke baik, terima kasih. Saya akan mencoba menyimpulkan tadi. Yang pertama ada apa perbedaan daripada hukuman dan konsekuensi. Jadi saya tadi menyimak dari beberapa contoh yang diberikan bahwa ternyata itu adalah hukuman. Memberikan hukuman itu apabila pemberian sesuatu pemberian sesuatu tindakan yang tidak ada kaitannya antara kejadian tersebut. Namun konsekuensi saya lihat contoh tadi menumpahkan air dengan sendirinya, anaknya itu yang membersihkan sendiri, berarti konsekuensinya karena ada keterkaitan antara kasus dengan solusinya. Tadi yang contoh terakhir dan saya ingat terlambat 10 menit pada pembelajaran PJOK, makanya disuruh lari keliling lapangan karena ada keterkaitan antara kasus dengan pembelajaran dengan solusinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan materi yang diberikan, terkait posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Alhamdulillah hari ini saya pahami bahwa ternyata posisi kontrol yang selama ini kita lakukan yaitu banyak menjadi pembuat merasa bersalah dan sebagai teman, ternyata itu kurang tepat. Hari ini kami menemukan bahwa ternyata posisi sebagai manajer lah yang lebih tepat sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kira itu barangkali refleksi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu presentasi. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Lia. Jadi itu tadi kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan
atau diseminasi yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Andi Siti Ardianti Umar SPD. Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Siti bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman di SMP Negeri 41 Bulukumba. Semoga dengan adanya aksi-aksi nyata yang dipaparkan oleh calon guru penggerak ini bisa membawa banyak perubahan di SMP Negeri 41 Bulukumba. Itulah sebagai kepala sekolah saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tidur di dalam kelas, dilarang membawa HP, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, saling menghormati dan menyayangi, belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu, tidak boleh tidur, dilarang, tidak ribut, tidak boleh membersihkan. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Ngerti? Tidak boleh, ada katanya tidak boleh. Yang namanya keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Jadi seperti ini. Ini tidak boleh tidur di dalam kelas, ini tidak. Berdoa sebelum. Sungguh-sungguh, datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sama dengan membersihkan sampah di kelas, toh? Oke, jadi menjaga kebersihan. Tidak boleh tidur, tidak boleh membawa HP, tidak tidur, tidak boleh bolos. Tidak boleh tidur, melarang buang sampah sembarangan, harus saling menghargai. Oke, jadi semua yang ada di sini itu keseluruhannya harus ada yang kelima ini. Jadi yang ini yang tidak boleh membawa HP karena ini sama, jadi tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Tidak boleh tidur, hampir semua ini tidak boleh tidur. Tidak boleh apa, tidak boleh makan di dalam kelas. Ini bukan keyakinan tapi pertanyaan. Larang buang sampah. Oke, menjaga kebersihan. Tidak boleh bolos. Tidak boleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isyam dari kelas 9B. Perasaan saya hari ini sangat senang setelah diajak oleh Ibu Siti untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Harda. Saya dari perwakilan kelas 9B. Hari ini saya bahagia sekali karena wali kelas saya, Ibu Siti, telah mengajak saya untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih.